إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh yang hadir pada tempat yang mulia, yang mana kaki-kaki mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah kenikmatan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan atas pemberian kenikmatan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tidak hanya terlewat dalam lisan, tidak hanya terhembus oleh nafas pernapasan kita, namun dia termanifestasikan, terwujudkan dalam peribadatan dan ketaatan kepadanya Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang beliau sampaikan, yang tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditambahi maupun yang dikurang-kurangkan. Maka atas apa yang Rasulullah Muhammad SAW sebarkan kepada kita, maka layak bagi kita untuk menyampaikan salam dan salawat kepada beliau, seluruh keluarga istri beliau, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menggigit sunnah-sunnahnya, menetapi jalan-jalan tuntunannya, meninggikan syariat-syariatnya. Merekalah yang berhak mendapatkan syafaat setelah Rasulullah Muhammad SAW diizinkan untuk mengucapkannya. Maka khatib berdoa, kaum muslimin yang berada di masjid ini seluruhnya, umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dan wasiat di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang mana kehormatan dan keagungan diukur dengan jabatan, dengan harta, dengan keilmuan, dengan busana, dengan peci, dengan sarung, dengan gelar sarjana dan sebagainya. Kendaraan yang mewah, rumah yang besar menunjukkan bahwa orang itu berhak untuk mendapatkan penghormatan. Pintarnya dia berbicara, jidatnya yang hitam membara, jenggotnya yang panjang, tasbihnya yang dia pakai lalu terlihat di depan mata manusia, mendapatkan penghormatan dan keagungan di depan mereka. Itulah penghormatan di dunia. Namun ternyata penghormatan kita kepada manusia lebih tinggi daripada penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gaib dari mata kita, yang tidak terlihat oleh pandangan kita, terlupakan dengan apa yang ada di depan kita. Kita hidup di zaman semua diukur dengan material, dengan wujud yang dilihat oleh mata, mendominasi di pikiran kita bahwa mereka yang memiliki lebih daripada yang lain, maka mereka pantas untuk dihormati.
Semua itu ternyata melalaikan kita. Semua syubhat, syahwat dunia melalaikan tujuan utama kita, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang para ulama menyebutkan Al-Quran adalah sebuah tali yang satu ujungnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ujung yang lain ada pada sisi kalian, yaitu kita. Maka barang siapa yang memegang tali yang Allah turunkan ke bumi, memegang ujung di sisi yang lain, maka mereka akan selamat, karena di ujung yang sana adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memegang erat tali tersebut, maka mereka telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberikan tetangganya sebuah bantuan lalu diterimanya, maka tetangganya akan merasa bahagia. Lalu orang tadi yang diberi akan memberikan penghormatan kepada yang memberi. Kalau seandainya Al-Quran adalah petunjuk kehidupan, lalu Allah turunkan tidak dalam berupa harta benda yang dibagi-bagikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, namun hanyalah sebuah tulisan yang isinya tentu lebih baik daripada apa yang dibagikan di antara tangan-tangan kita. Al-Quran, jika kita memegangnya, maka kita mengagungkan siapa yang mengatakannya, siapa lagi dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Kita merendahkan diri kita sebagaimana siang ini kepala kita akan menempel di tanah. Kepala kita akan kita rendahkan di tempat yang mulia ini untuk memuliakan zat yang paling mulia di antara para makhluknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Al-Quran adalah tali yang harus kita pegang untuk mengagungkan siapa yang mengatakannya, maka Al-Quran sudah terlalu banyak menyindir kita, mengingatkan kita dengan kalimat-kalimatnya yang mulia. Namun terkadang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terdengar di telinga kita kecuali ketika hari Jumat. Kapan lagi Al-Quran terdengar oleh telinga kita? Kapan terucap oleh mulut kita? Kapan Al-Quran akan kita tadabburi, kita tafakuri, kita pikirkan? Terlebih lagi, kapan kita amalkan? Allah sudah memberikan kita petunjuk dalam kitabnya. Banyak sekali ayat-ayatnya yang menunjukkan kepada kita untuk pengagungan kepadanya. Di antaranya surat yang sering dibaca oleh imam solat-solat kita, surat Al-Hasyr ayat 22-24. Bagaimana Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang tidak berhak disembah kecuali Dia, yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Tuhan, Raja, Pemilik, Pemelihara, Pencipta, yang Maha Perkasa, Penguasa, dan memiliki keagungan semuanya. Maka Subhanallah, Maha Suci Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, itu untuk berhak kita agungkan dan kita berikan penghormatan. Jika manusia yang memiliki tampang yang sempurna, memiliki baju yang indah, memiliki kendaraan yang mewah, kita hormati di depannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, Tuhan daripada orang yang memiliki kendaraan itu, Tuhan yang telah memberikan pakaian kepada orang itu, Tuhan yang memberikan tampang yang indah bagi orang itu, lebih berhak kita berikan penghormatan. Maka selama ini jangan-jangan kita lupa bahwa Allah memiliki langit dan bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berhak dan kita wajib untuk memberikan penghormatan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin menghormati, memberikan pengagungan kepada Sang Pencipta, maka kita selayaknya harus merenungkan ayat-ayatnya, merenungkan penciptaannya di depan mata kita maupun yang tertulis dalam mushaf Al-Quran. Karena itu semua mampu menambahkan rasa takut kita. Lalu pada akhirnya di ujung rasa takut itu adalah pengagungan dan penghormatan kepadanya.
maka sungguh merugi orang yang berada di tangannya, dibawa kemana-mana HP yang ada di saku kita, yang ada di genggaman kita, tangan kita selalu memegangnya, mata kita selalu melihatnya, di dalamnya ada Al-Quran namun tidak pernah kita buka. Lalu bagaimana seandainya kenikmatan itu Allah pertanyakan pertanggungjawabannya? Jemaah, pengagungan kepada Allah akan bertambah jika seorang hamba selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingatan itu memaksa hatinya dan pikirannya untuk bertafakur. Memang seharusnya Allah mengingatkan saya, maka harusnya saya mengingatnya. Maka apa yang membuat saya ingat? Menunjukkan pengagungan kepadanya. Pengagungan kepada Allah akan bertambah, rasa takutnya pun juga akan bertambah. Jika kita takut kepada mereka yang memiliki jabatan, kita takut kepada mereka yang memiliki uang, kalau kita bermasalah kita akan dilaporkan kepada polisi, kita akan dibawa ke meja hijau untuk dipersidangkan, maka kita takut kepada mereka. Seandainya semua itu dipertanggungjawabkan di hari kiamat, maka kenapa kita tidak takut kepada sang pemilik timbangan yang adil dan tidak ada satupun hamba yang dizalimi? Kenapa kita tidak kembali kepada pengagungan zat yang memang berhak untuk mendapatkannya? Diriwayatkan rasa takut ini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat berdiri di malam hari. Ya, Rasulullah sholat berdiri di malam hari, sedangkan kita umatnya yang Rasulullah khawatir dengan keadaan kita. Kita terlelap dalam tidur kita. Kita lupa bahwa kaki kita memiliki hak untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menegakkan kakinya, memohonkan ampun kepada umatnya yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Bilal lalu bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan dosamu yang akan datang." Beliau menjawab, "Wahai Bilal, tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur karena Allah memberikan keutamaan kepadaku?" Allah telah menurunkan pada malam ini sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Betul. Kenapa Allah menyebutkan siang dan malam? Siang kita sibuk, malam kita terlupa, lalu terulang lagi besok lagi. Siang kita sibuk, malam kita terlupa, begitu terus sampai kita tiba di suatu titik di mana kita ingin mendekat kepada Allah, namun daya dan upaya sudah tidak ada. Jasad yang mulai melemah, harta yang mungkin sudah dibagi-bagikan, usia yang mungkin tidak akan lama lagi, lisan yang tidak bisa bergerak lagi untuk pengagungan kepadanya. Maka kemudian beliau bersabda, celakalah orang yang membaca ayat-ayatnya tapi tidak mau untuk merenungkannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada manusia boleh. Mengagungkan orang yang dianggap mata kita mereka berhak mendapatkan boleh. Namun jangan lupa, di balik orang yang mulia ada sang pencipta yang lebih mulia. Kita agungkan. Caranya seperti apa? Nanti kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma alham wa syukru lahu ala ma an'am wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala?
Satu hal yang jika saya ucapkan panjenengan semua sudah bosan mendengarkan. Betul, diulang-ulang. Penghormatan kita kepada Allah, Allah hanya butuh satu saja. Allah hanya membutuhkan. Toh kalaupun tidak ada manusia yang memberikan, Allah tetap maha perkasa dan kaya. Apa itu? Berhak bagi Allah untuk mendapatkan peribadahan yang sempurna. Betul. Kita itu diperintahkan untuk beribadah. Ibadah itu adalah pengagungan kepadanya. Tidak perlu kita memberikan apa yang kita miliki kepada Allah, karena itu pemberian dari Allah. Allah tidak membutuhkan mulut kita, tidak membutuhkan harta kita, tidak membutuhkan wangian kita, tidak membutuhkan busana kita, apalagi harta-harta yang lain. Cukup kita meletakkan kepala kita, anggota badan yang paling mulia. Kalau dipegang orang kita akan marah. Kita letakkan anggota badan yang paling mulia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di atas tanah. Apa yang terjadi jika suatu benda jatuh di atas tanah? Bukankah itu penghinaan? Ya betul. Kita hinakan diri kita. Kita letakkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kepala kita tidak bisa kita angkat lagi, namun orang lain yang mengangkatnya. Sungguh celaka jika tanah liat sudah mengganjal leher kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman ayat 20, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad dan tentunya kita, Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan di bumi, menyempurnakan untuk kalian kenikmatan kalian, baik lahir maupun batin. Namun di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan dan peribadahan Allah yang mulia dengan ilmu-ilmu mereka yang cetek, ilmu mereka yang sesat, pengetahuan mereka yang dangkal. Lalu mereka meninggalkan petunjuk dan kitab yang penuh dengan peringatan dan penerangan. Saudara-saudaraku yang beriman, betul, saya hanya berbicara di depan panjenengan. Saya bukan berarti lebih baik daripada panjenengan. Mungkin ada di antara panjenengan yang duduk di bawah saya, terlihatnya rendah, betul. Namun bisa jadi ada di antara panjenengan kedudukannya lebih mulia daripada khatib. Mereka dengan kesepian, dengan kesendirian, keheningan malam, mulut mereka menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Hayy ya Qayyum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.